Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengakhiri hari ini, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat dan kasih, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang telah kami katakan dan lakukan di hari ini di hadapan Tuhan dan sesama kami mohon ampun untuk semuanya Tuhan. Lalu baruilah kembali itikat iman kami melalui sabda-Mu di malam hari ini. Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, bacaan Alkitab kita di malam hari ini diambil dari Ulangan pasal 25 ayat ke-10 sampai dengan ke-13 yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, ketika orang Israel tergiur dengan ajakan para perempuan Moab untuk menyembah dewa-dewa Moab termasuk Baal-peor, Allah menjadi murka dan menghukum mereka. Allah pertama-tama marah kepada pemimpin Israel, yakni kepada para hakim yang saat itu melayani, tetapi juga marah kepada seluruh umat Israel. Karena itu Allah mendatangkan tulah atau hukuman kepada mereka. Begitu beratnya hukuman yang diberikan Allah itu, sampai-sampai orang Israel menangis atau meratap di depan kemah pertemuan. Akan tetapi Ibu Bapak, ketika Pinehas anak Eleazar cucu dari Imam Harun melawan perilaku Israel yang memberontak terhadap Allah itu, Allah mengampuni mereka dan menghentikan hukumannya. Melalui Pinehas, Allah mengadakan pendamaian dengan umat Israel. Allah bahkan mengikat perjanjian bahwa Pinehas bersama keturunannya akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Bacaan kita di malam ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, mengingatkan kita bahwa kasih Allah terdiri dari dua sisi. Sisi yang lembut dan sisi yang keras. Ketika melihat sikap umat yang memberontak, Allah menjadi murka, karena itu ia mendatangkan hukuman kepada mereka. Melalui hukuman-hukuman itu Allah mendidik umatnya supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kembali menaati Allah dan mengikuti aturan-aturan Allah. Allah menghukum umatnya bukan karena ia membenci mereka, melainkan justru karena ia sangat mengasihi mereka. Di sisi lain, Ibu, Bapak, dan Saudara, Allah yang menghukum itu adalah Allah yang juga rela mengampuni. Ketika ia melihat satu dari umatnya yang setia dan taat kepadanya, seperti yang terjadi kepada Pinehas, Allah membuka diri untuk berdamai dengan Israel, bahkan mengikat perjanjian kasih. Tentu saja Ibu, Bapak sekalian, tanpa intervensi kita sebagai manusia, Allah kita bebas melakukan apa saja yang Ia inginkan. Dalam kebebasannya, Allah bisa bersikap keras dan kejam, namun kadang-kadang Ia juga bisa lembut dan penuh kasih. Kedua sisi dari kasih Allah itu, Ibu, Bapak, Saudara, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang telah jatuh hati. Allah selalu menaruh hati kepada kita, umatnya. Karena itu setiap saat Allah memanggil kita
bukan saja supaya kita membawa damai sejahtera dan sukacita, bukan saja supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga supaya kita bertobat, yakni berbalik ke jalan yang semula, jalan yang benar ketika kita menempuh jalan yang keliru. Sampai malam ini, Tuhan mengizinkan kita untuk bisa hidup. Itu artinya ibu bapak dan saudara, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, untuk menata cara atau pola hidup kita. Selagi masih ada waktu ibu bapak dan saudara, marilah kita terus mengevaluasi diri kita, memeriksa hidup kita kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang telah dengan sengaja atau tidak kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu dengan sepenuh hati, sambil memohon kekuatan Roh Kudus, kita bermohon supaya kita bisa memperbaiki cara kita hidup. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Selamat beristirahat ibu bapak, selamat berhubungan dengan Tuhan, selamat mengingat firman-Nya dan mewujud nyatakannya di setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menopang kita malam ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak pernah berhenti bersabda kepada kami. Engkau menginginkan supaya kami selalu ada di jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu Engkau setia memberikan sabda kebenaran-Mu kepada kami. Terima kasih di malam ini sebelum kami beristirahat, Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami bisa menata, memperbaiki cara kami hidup. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memperbaiki cara hidup kami yang keliru di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Ketika kami beristirahat Tuhan, biarlah kami beristirahat dalam damai-Mu. Dan besok Engkau membangunkan kami dan menganugerahkan kekuatan, semangat, energi yang baru dalam tubuh kami. Dan dengan semua yang Engkau berikan itu, kami boleh bergairah untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah ritual yang akan terjadi di esok hari, baik di tengah GPIB maupun di tengah-tengah gereja yang lain. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semua pelayan-Mu, Tuhan juga memberkati semua umat-Mu, supaya mereka tergerak untuk memberi yang terbaik dari apa yang mereka bisa lakukan di hadapan Tuhan. Berkatilah seluruh orang yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Tuhan berikan damai dan sukacita-Mu agar kami bisa memelihara ikatan persaudaraan yang rukun dengan siapapun yang kami jumpai dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, Guru kami yang agung, kami berdoa. Amin.